Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah yang mana semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keberkahan, dan juga bisa bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri, dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Hadirin yang balagul min salih wal fadl Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Apa masuk semua ini anak? Semua masuk tak? Masuk semua? Ada yang masuk? Nah, saya absen dulu. Muhammad Haidar, ada tak? Oh. Oke, absen selesai. Ya, kita pada pagi hari ini itu akan membahas salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Apa itu rukun Islam yang keempat? Yang keempat itu adalah zakat. Zakat, rukun Islam yang 5 itu nadanya. Kalau kita di SD kan diajari sama guru SD. Kalau di TK kan kita diajari rukun Islam yang 5: syahadat, salat, puasa, zakat bagi si papa, haji bagi yang puasa. Itu kalau TK. Kalau TK kita diajari lagu-lagu seperti itu. Berarti rukun Islam yang 5: syahadat, salat, puasa, zakat bagi si papa, haji bagi yang puasa. Kita akan mempelajari rukun Islam yang keempat. Apa itu? Zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Sesuai apa? Sesuai daripada firman Allah. Firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiqur rasula la'allakum turhamun. Dasar hukum daripada zakat itu yang pertama ada pada Quran surat An-Nur ayat ke-56. Dasar hukum yang mewajibkan bahwasanya zakat itu wajib hukumnya itu adalah Quran surat An-Nur ayat 56. Teksnya bagaimana bisa kalian lihat sendiri ya guys. Yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiqur rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan juga taatlah kalian kepada perintah-perintahnya Rasul. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan rahmat daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar hukum daripada zakat itu adalah ada pada Quran surat At-Taubah. At-Taubah ayat berapa? Ayat 103. Bunyinya bagaimana? Khudh min amwalihim shadaqatan tudhhiruhum wa tuzakkihim biha wa shil 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ini dasar hukum daripada zakat. Dasar hukum zakat ada pada Quran surat An-Nur dan juga surat At-Taubah ayat 103. Sekarang apa sih zakat itu apa? Apa itu zakat? Apa sih zakat? Zakat kalau kita gambarkan itu mempunyai dua arti. Yang pertama secara bahasa etimologi
etimologi dan juga secara istilah etimologi. Secara bahasa itu adalah zakat itu adalah tambah, tumbuh ataupun bertambah ataupun bertambah. Ini zakat secara bahasa. Secara bahasa kita dapat pahami bahwasanya zakat itu adalah sesuatu yang bisa tumbuh atau sesuatu yang bertambah, itu namanya zakat. Sedangkan secara etimologi ataupun secara syariah ataupun secara istilah, yang dinamakan dengan zakat itu adalah pemberian harta kepada orang, kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan kadar tertentu. Yang dinamakan zakat secara bahasa itu adalah tumbuh atau bertambah. Sedangkan zakat secara istilah itu adalah pemberian harta. Pemberian harta kepada orang yang berhak menerima zakat dengan apa? Dengan kadar yang tertentu, dengan kadar tertentu ataupun kadar yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi yang dinamakan zakat secara etimologi itu adalah pemberian harta kepada seseorang yang mana dengan tujuan untuk memberikan kepada orang lain dengan kadar tertentu, yang mana kadarnya itu telah ditetapkan ataupun telah ditentukan oleh syariat. Jadi ketika kalian ingin mengeluarkan zakat, maka zakat ataupun kadar yang dikeluarkan dalam zakat itu juga sudah ditentukan oleh syariat, tidak boleh sembarangan. Semua sudah ada takarannya, semua sudah ada porsinya, maka ini yang dinamakan zakat. Ya, kalau zakat itu adalah harta yang diberikan kepada seseorang dengan kadar tertentu, kadarnya sudah ditentukan. Ketika kalian memberikan harta atau memberikan sesuatu kepada orang lain tapi tidak ada batasannya, maka itu bukan dinamakan dengan zakat. Itu dinamakan dengan sedekah. Ketika zakat berarti harus dengan kadar tertentu atau kadar yang telah ditetapkan oleh syariat, itu adalah zakat. Oke. Ini pengertian zakat. Dari pengertian zakat mungkin ada yang tanyakan, atau dari pengertian zakat ada yang kurang paham, atau ingin ada yang janggal, atau apa ingin ditanyakan, silakan. Cukup? Pengertian zakat sudah cukup, semua paham? Oke. Kalau semua paham, akhirnya kita sudah mengetahui dasar hukumnya zakat ada pada Quran surat At-Taubah. Pengertiannya zakat sudah kita paham. Lalu apa sih kriteria ataupun syarat-syarat? Apa sih syarat-syarat orang itu bisa mengeluarkan zakat? Syaratnya apa orang tersebut bisa mengeluarkan zakat? Syarat-syarat orang mengeluarkan zakat itu ada 5. Syarat orang zakat itu ada 5. Yang pertama itu harus Islam. Syarat pertama atau syarat mutlak atau syarat wajib ketika Anda ingin mengeluarkan zakat, itu yang pertama Anda itu harus beragama Islam. Wajib. Oh, oke. Sebelum ini ada yang tinggal. Quran surat An-Nur istilah zakat. Apa sih? Hukum daripada zakat. Hukum daripada zakat itu adalah fardhu ain ataupun wajib. Hukum zakat adalah wajib. Dengan syarat daripada zakat itu yang pertama adalah Islam. Zakat wajib dikeluarkan
merupakan wajib dibayarkan oleh seorang muslim. Orang muslim itu wajib. Lalu harus ketika orang tersebut muslim, mereka mempercayai bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika orang tersebut masih meyakini syahadatain, masih meyakini dua kalimat syahadat, maka hukumnya menunaikan zakat itu adalah fardhu ain ataupun wajib. Wajib. Yang kedua, syarat zakat itu adalah merdeka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya merdeka itu seseorang tersebut itu sudah tidak mempunyai keterikatan, tidak mempunyai ketergantungan, tidak mempunyai keterikatan kepada orang lain, atau bebas. Tidak seperti zaman ketika zaman jahiliyah itu ada yang namanya budak. Maka yang dinamakan dengan syarat zakat itu adalah merdeka. Orang itu merdeka, sudah tidak mempunyai ikatan lagi dengan orang lain, tidak mempunyai keterikatan, tidak mempunyai ketergantungan ya kepada orang lain, itu adalah merdeka. Sedangkan syarat zakat yang ketiga itu adalah milik sepenuhnya. Maksudnya apa milik sepenuhnya? Ketika kalian ingin menunaikan zakat, ingin membayarkan zakat, maka benda ataupun barang yang kalian ingin keluarkan, yang ingin kalian zakat, itu harus semuanya milik kalian sendiri. Harus semua benda yang ingin kalian zakatkan atau semua yang ingin kalian bayarkan zakat itu harus milik kalian semuanya. Tidak boleh kalian membayar zakat di dalam harta tersebut, benda tersebut bukan milik kalian sendiri, atau mungkin ada gabungan dari saudaranya atau iuran dari saudara, tidak boleh. Yang namanya zakat itu harta atau barang yang kalian zakati itu harus punya kalian sendiri, harus punya kalian sepenuhnya, punya kalian sendiri. Itu 3. Lalu yang keempat, apa itu syarat yang keempat? Itu adalah balik ataupun berakal. Saya rasa berdasarkan yang keempat kalian sudah paham semuanya. Orang yang zakat itu harus balik, harus berakal. Ya, nggak mungkin orang sobi, orang kecil ataupun anak kecil itu mempunyai pikiran untuk zakat, tidak mungkin. Karena mereka belum mempunyai akal dan juga belum balik, belum tamyiz. Ya, syarat daripada zakat yang keempat itu adalah balik. Beda lagi, ketika anak kecil wajib zakat, tapi yang wajib itu orang tuanya. Wajib orang tua untuk membayarkan anak-anaknya yang belum balik ataupun yang belum berakal atau belum sempurna akalnya. Serta syarat yang terakhir atau syarat yang kelima dari zakat itu adalah utang. Barang yang kalian bayarkan, barang yang kalian zakatkan itu asli punya kalian sendiri, benda kalian sendiri, bukan termasuk dari bagian hutang. Bukan termasuk hutang ya. Ketika kalian bayar zakat, nggak boleh kalian hutang ke si A. Hutang ini kalian untuk bayarkan zakat, nggak boleh. Yang namanya zakat harus berasal dari punya kalian sendiri, kelebihan daripada kalian sendiri. Itu zakat, nggak boleh dari hasil hutang. Ketika barang yang kita hutang untuk bayar zakat itu nggak sah hukumnya ya. Itu tidak sah. Ini daripada syarat-syarat zakat. Syarat zakat. Mungkin dari syarat-syarat zakat ada yang tanyakan, monggo silakan. Daripada syarat zakat mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada yang belum paham gimana letak kebelumpahaman tersebut, mengapa atau apa, silakan tanyakan. Silakan ditanyakan. Oke. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada tanyakan, kita
lanjut. Yang selanjutnya apa? Pada pembagian zakat. Pembagian zakat. Ketika kita sudah ada yang kelewatan. Pembagian zakat. Kelima, keenam. Syarat zakat yang keenam itu adalah sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab. Maksudnya bagaimana mencapai nisab? Nisab itu adalah batas minimal. Batas minimal seseorang itu sudah diperbolehkan untuk berzakat. Itu deh nisab. Ketika kalian mempunyai harta atau mempunyai mal, yang dinamakan nisab itu batas minimal. Batas minimal orang itu terkena taklif untuk membayar zakat. Batas minimal orang itu diwajibkan untuk bayar zakat itu namanya nisab. Nisab. Batas minimal. Batas minimal orang itu terkena wajib zakat itu namanya nisab. Ya, berarti syarat yang keenam itu adalah mencapai nisab. Mencapai nisab. Yang ketujuh adalah mencapai haul. Mencapai haul. Apa itu haul? Mencapai haul itu adalah batas minimal. Kalau nisab itu ukuran atau batas minimal orang itu wajib zakat atau batas minimal benda tersebut sudah kena wajib zakat. Kalau haul itu batas minimal waktu sudah diwajibkan zakat. Haul yang dinamakan haul itu genap 1 tahun. Batas minimal orang kena wajib zakat itu haul, minimal haul yaitu 1 tahun. Itu mencapai haul. Yang ke-8 itu adalah lebihan kebutuhan pokok. Kelebihan. Dan yang ke-9 itu adalah berkembang. Itu syarat-syarat daripada zakat. Mungkin dari dasar hukum, pengertian zakat dan juga syarat-syarat zakat, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo silahkan. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu tentang pembagian zakat. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, kita lanjut. Kita bahas secara global. Kita bahas secara umum tentang pembagian zakat. Pembagian zakat, apa saja zakat itu? Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Yang kedua itu adalah zakat mal. Yang ketiga itu zakat perdagangan. Dan yang keempat itu adalah zakat peternakan. Ini pembagian daripada zakat. Zakat dibagi menjadi 4. Ada kalanya zakatul fitrah, zakatul mal, zakat tijarah dan juga zakat peternakan. Itu macam-macam daripada zakat. Mungkin untuk pembahasan pembagian zakat mungkin akan kita bahas atau kita dalami lebih lanjut atau lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Oke, dari teman-teman, misal dari pengertian zakat aja lah, dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, ataupun syarat-syarat zakat. Sebelum kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas untuk memperinci atau untuk memperinci zakat mal, zakat fitrah. Sebelum kita melanjut ke situ, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, paham semua? Oke. Jika dirasa cukup pengertian zakat, dasar hukum zakat dan juga syarat-syarat zakat, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan pada pembahasan itu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembagian zakat, apa
apa itu zakat fitrah, apa itu zakat mal, apa itu zakat perdagangan, apa itu zakat peternakan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.